Juara Olimpiade. Aku datang. Cium kaki, anak muda, bersujud 3 kali ke kakek. Kalau tidak, kau akan mati. Kakak kelas tercinta, kita serius bermain? Siapa yang berpura-pura? Dia lihat semuanya lalu beraksi. Aku ingin kejutkan anggota baru, tapi malah ketahuan. Hei, bocah ini. Perkenalkan kalian semua, ini Lin Xian. Mulai sekarang dia adik junior kita. Hello adik junior. Halo kakak kelas. Jangan lupa aku. Mulai sekarang aku kakak seniormu. Halo adik kecil. Namaku Ling Chenshua. Panggil saja kakak Lin, kapten dan pelatih mereka. Kakak Lin. Dengarkan semua. Ayahnya menitipkannya pada kita. Dia kagum tim wushu jiangnan kita. Ke depan lindungi adik junior kita. Bahkan taruhannya nyawa. Siap. 1, 2, 3, 4. Tim Wushu payah yang selalu juara terakhir masih buka? Shangguan Shang, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Apa yang kau banggakan? Aku tidak datang untuk menemuimu hari ini. Tapi Tuan Matsumoto datang untuk... Lebih tidak diterima lagi di balai wushu jiangnan kami. Ninja dan anjing dilarang masuk. Hadirin sekalian, jangan terlalu khawatir. Aku hanya ingin mengirim hadiah hari ini. Bawakan ke sini. 7 Tuch per Hatzian. Terimalah dengan senyuman. Aku tak butuh barang dari negeri ninja. Bawa pergi ini. Tenang, mungkin kau akan menyukainya. Ninja Jepang siapa? Pergi kau. Kau datang untuk kiri masalah? Orang-orang ini bermaksud buruk. Duan kau harus lindungi adik junior nanti. Adik junior ini adalah Keturunan kenalan lama kami. Harapan kebangkitan tim bela diri Jiangnan. Sebelum itu. Lindungi dia dengan nyawamu. Oh, begitu. Ashley, jangan dipikirkan. Kami datang dengan niat baik kali ini. Lihatlah ini. Ini yang kubawa untukmu. Ini undangan untuk babak kualifikasi Olimpiade. Apa maksudnya? Maksud Tuan Matsumoto sederhana. Asal kalian pasang plakat ini di gerbang tim bela diri kalian. Undangan ini jadi milik kalian. Kalian juga harus tahu, selama 10 tahun berturut-turut, tim sampah yang selalu terpuruk, betapa berharganya undangan ini untuk kalian. Omong kosong. Pergi sekarang. Apa yang sont bon camp? Kalau tak mau plakat ini, azal. Kalian bisa kalahkan 3 rekan Tuan Matsumoto. Kami bawa plakatnya. Undangannya kami tinggalkan. Kalian bangsa Daxia. Undangan APA? Aku tak peduli. Pergi sekarang. Jangan paksa kami bertindak. Lauer. Kakak. Mereka keterlaluan. Belum juga sadar, kelompok ini siap siaga. Sengaja mencari masalah. Dengar soal bela diri Daxia. Begitu hebat dan dalam. Jadi kubawa teman-teman untuk belajar. Tapi menurutku hari ini, bela diri Daxia kalian. Bukan Puma paling lemah. Hebaanyan pan paling hina. Makanya, papan nama ini cocok untukmu. Biar ku hadapi mereka. Jangan gegabah, mereka berbahaya. Kau bukan tandingan mereka. Lauer kau saja. Vavit. Mau mati siapa? Kau juga coba pelajari triknya. Go. Datang dan matilah. Energinya kuat sekali. Orang ini tangguh. Kakak kedua bukan lawannya. Hari ini kau jarajari caranya jadi jantan. Hati-hati.
Dasar sampah. Inika bela diri Gretksia? Kurasa cuma gerakan kosong. Kung Fu Peyabejini. Berani-beraninya ikut seleksi Olimpiade. Menurutku, lebih baik bubar dan pulang. Pengkhianat. Yang mengikuti perkembangan zaman adalah Junjie. Begitu maksudmu? Prinsip dasar saja tak kau pahami, tapi hari ini aku benar-benar menyaksikannya. Bagaimana dengan orang yang datang terakhir ini? Biar ku coba jurusmu. Tambahan mayat lagi. Kau duluan, ku beri 3 gerakan. Sambon. Hebat, Kakak Ketiga, bunuh penjahat ini. Jurus kuno ini lumayan bagus. Sepertinya aku harus serius. Vajra Prajna Skill. Kakak Ketiga, hati-hati. Kakak Ketiga, dia akan kalah. Mustahil, si bungsu jelas unggul. Itu sebelum dia serius bertarung. Selanjutnya giliranku. Yang ketiga, awas. Kakak kedua, kau baik-baik saja? Ini, jelas pertukaran persahabatan. Kau 3 menggunakan Kara Kejam. Apa kau masih manusia? Kemampuan sendiri tak sehebat orang. Salahkan yang lain karena terlalu kuat. Memalukan. Wahahaha. Dengan skill begitu, kalian orang sakit? Bangsat, biar aku hadapi kau. Kau bikin tandingannya. Tak bisa diam lihat mereka pamer kekuatan. Bantu aku balas dendam. Tu m'as Kung Fu, tu signes l'impumu. Mau ikut Olimpiade dengan skill begini? Pulang mandi dan tidurlah. Seni bela diri Daxia tak istimewa. Hanya karena suasana hatiku baik. Ku beri kesempatan lagi. Bor sampai tembus di sini. Akan kuberikan undangan ini. Lewati aku. Akan kuirim surat undangan padamu. Hahaha. Aku yang lawan kau. Hahaha. Seni bela diri Daxia. Memang mereka cuma lemah tak berdaya. Tak ada satupun yang berguna. Menyerahlah. Aku yang lawan dia. Kembali ke aku. Para senior tak sanggup lawan dia. Kau baru latihan beberapa hari. Cari mati saja. Kakak senior, tapi... Diam. Aku janji pada adikku jaga kamu. Kalau ada apa-apa padamu, bagaimana jelaskan ke dia? Penakut semua. Siapa lagi? Kalau tidak, Gantung papan ini. Dangga. lewati aku dulu. Kira tim seni bela diri Jiangnan kami kosong? Mari kita bertaruh. Gadis bunga, hahaha, bagaimana kalau ke tempat lain? Ganti tempat apa? Tentu saja ke kamar tidur. Tak tahu malu. Lihat jurus ini. Bahaya. Cackling akan kalah. Santai. Jurus si mata sa teganis. Tapi jurus Kak Ling taklukan yang keras dengan lembut. Cukup kalahkan dia. Tidak. Jurus Cyclops tak kumaganas. Tapi ada tenaga dalam tersebut. Kak Ling takkan sanggup. Dari mana kau tahu? Aku pernah lawan. Adik, kami sambut baik kehadiranmu di sini. Tapi tim bela diri Jiangnan tak suka orang sombong. Kak salah paham. Aku. Baiklah. Kau makin tak tahu asal usul SI bermata sadaan. Dia peringkat 20 teratas dunia. Kalau bertarung dengannya, khawatir kau tak bisa bicara lagi nanti. Adik, aku paham perasaanmu sebagai pendatang baru. Tapi praktisi bela diri harus realistis. Bagaimana bisa berkembang kalau tidak? Kau kira aku cuma andal kekerasan? Orang ini diam-diam. Cackling, awas. Tampaknya kau lebih cocok tidur denganku. Hahaha. Jangan keterlaluan. Lebih baik pasang papan ini dengan patuh. Apa sulitnya mengakui kau pria lemah? 100 tahun lalu, leluhur kami susah payah menurunkan papan ini. Hari ini, sekalipun aku mati, empat kata ini takkan pernah terpampang di sini.
Kalau begitu aku ingin lihat bagaimana caramu menghentikanku. Wahahaha. Cackling. Kembalilah padaku. Sudah kubicarakan, kau tak dengarkan. Harus mati apa? Kak perkala padaku. Aku bisa tembak penjahat ini. Jangan libatkan Cackling. Kakak, aku tahu kau peduli, Katling. Tapi di sini, baik soal kualifikasi maupun keahlian, kau tak layak bertanding. Tahan mereka. Berhenti bertarung, kami mengaku kalah. Jangan mengaku kalah. Bisa saja aku mati. Takkan pernah menyerah. Nona Lin menarik. Kalau begitu, mainlah dengannya. Kalian bajingan. Lupa memberitahumu. Naga satu mata cuma yang terlemah dari mereka. Jika tak takut mati, aku takkan hentikanmu. Tim Lin, mengaku kalah. Tim Lin, kami tak bisa lawan lagi. Bengan. Bisa mati. Tapi takkan pernah menyerah. Kalau begitu, buat lebih zero. Gadis cantik. Aku pasti perlakukan wanita dengan lembut. Semua, kalian pasti belum lihat keanggunan Kapten Liu. Ini yang akan kuperlihatkan. Lepaskan aku. Tubuh ini, kubiarkan mereka nikmati, agak sayang. Bahkan jika aku mati, takkan kubiar kau menghinaku begini. Beijing Gan. Aku datang menantang. Jangan buang waktu. Bunuh dia. Hadi-hadi. Suster Ling, jangan khawatir. Serahkan saja di sini padaku. Li Xin, cepat turun buruan. Antar Suster Ling istirahat. Tak keduga Kung Fu adik kila sehebat ini. Jerican added junior tadi. Kung Fu-nya tak kalah dengan Tim Ling. Permainan belum berakhir. Orontak berketon dilarang nek panggung. Tim bela diri Jiangnan paham tidak? Dulung, bunuh dia untukku. Tak kusangka ada ahli di tim bela diri Jiangnan. Hei anak muda, sekarang kau akan merasakan Fajra Peranjaku. Kau siapa? Jangan-jangan sudah lupa padaku? Kau adalah... Kenapa? Cepat pergi. Jia. Adik, keren banget. Mantap, Yuna Marika. Sampah sepertimu berani cari masalah? Kunjun, masih diam di situ? Bunuh dia. Kenapa wajahnya terasa familiar? Apa dia itu? Punyon. Kau tuli, bunuh dia sekarang. Uangnya akan kukembalikan. Aku keluar dari bisnis ini. Tunggu dulu. Tuan Sankun. Tidak merasa ini keterlaluan? Nanti reputasimu hancur. Siapa mau kerja sama denganmu nanti? Aku kemari cari uang. You can untuck Maddie. Selamat tinggal. Uangmu sudah diterima. Kuberi nasihat. Pergi sekarang. Atau kau akan Maddie menjenaskan. Tuan Matsumoto. Kurasa ini tidak benar. Mengapa kita tidak mundur? Mari kita pergi. Apa aku perlu diajari cara bertindak? Keluargamu, klan Shangguan,
Cuma anjing dari kerajaan ninja agung kami. Anjing Pengkhianat. Kini kau tahu rasanya jadi pengkhianat. Orang seperti ini tidak layak jadi warga Daxia. Sans pas. Kungfumu harus sekeras mulutmu. Kosuda lama bukan yang teranda. Hellion Ninja, siapa lagi yang mau coba kungfu Daxia? Hari ini kubukakan mata. Hahaha, kau lumayan berbakat, anak muda. Tapi di negeri ninja agung kami. Mereka Kuma Semut. Yoshiko Nishida. Boka. Aku Matsumoto juga bisa melihat bakat. Jika kau bergabung dengan kerajaan ninjaku, kujamin kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Bagaimana? Gabung dengan negaramu? Kau baru bangun dari mimpi? Di Daxia ada pepatah, orang bijak adalah yang tahu situasi. Coba kau pertimbangkan lagi. Di Daxia ada pepatah, kejahatan akan berbuah kehancuran. Masih mau melawan? Tak tahu terima kasih. Miko, ayo pergi. Berani. Kau pikir bisa datang sesukamu? Mau datang dan pergi semaunya? Ashei. Apa maumu? Kuberitau. Jangan macam-macam. Tuan Matsumoto tamu asik. Kak anjing Pengkhianat. Matsumoto sudah menjijikan. Pengkhianat sepertimu lebih busuk darinya. Apalagi yang kau mau? Surat undangan sudah kami kirim. Tinggalkan plakat itu. Hahaha. Kau suka ini? Kalau begitu kuberikan padamu. Bungkus sampah ini dan bawa pergi. Bawa Ninja Nation MU kembali. Kau jangan keterlaluan. Bagaimana kondisi Tuan Matsumoto? APA. Mau kuulangi lagi? Ko. Ini semua ulahmu. Kau yang urus semua sampah ini. Nanti akan kubereskan denganmu. Aku ingat kau. Miko. Ayo pergi. Bajingin, Pengkhianat, pergi sana. Adik kelas, terima kasih untuk kali ini. Tadi kau sangat Kita semua keluarga, sama-sama. Aku tak tahu kabar kakak Lin sekarang. Jangan khawatir, meski lukanya parah, tapi tidak membahayakan nyawa. Cukup rawat sebentar saja. Itu sudah cukup. Binatang-binatang itu cukup berat. Andai aku menembak lebih awal. Temui sang uskup agung. APA yang kau lakukan. Berdiri. Setelah Hades difitnah pengkhianat dulu, tim bela diri Jiangnan tak pernah pulih. Kami menderita penghinaan bertahun-tahun. Jika bukan karena kerja keras kakak Ling, mungkin kami sudah tutup lama. Tim Wushu, Jiangnan kami. Kini jadi bahan tertawaan di dunia bela diri. Mereka menjuluki kami si beruang. Kami tak bisa terima ini. Kini kau di sini. Akhirnya kami melihat harapan. Jadi mohon jadi pelatih kepala kami. Bawa kami merebut kembali semua yang hilang. Mohon kembalikan harga diri kami. Kuharap uskup mengembalikan harga diri kita. Aku janji. Tak APA. Lihat siapa berani ganggu tim Wushu Jiangnan lagi. Pelatih, kompetisi kualifikasi Olimpiade ini. Bawa kami ikut. Berjuang masuk 3 besar. Dapatkan tiket Olimpiade. Baik kali ini. Tunjukkan kehebatan tim Wushu Jiangnan kita. Walau mati, aku takkan menyerah. Kapten Lin, kau sudah sadar. Bagaimana dengan adik junior? Dia baik-baik saja? Kakak Ling, kau sudah sadar. Pelatih kepala. Pelatih kepala. Ketua, berkat adik junior yang menyelamatkan kita, mengalahkan para ninja. Tim Wushu Jiangnan kita hampir dibubarkan. Tak kesangka adik junior kita, Ali Beladiri. Saat itu, Kapten Ling masih belum sadar. Kami ambil keputusan. Kami mohon adik junior jadi pelatih kepala. Mohon maaf. Kakak Ling, jangan salah paham. Saat itu, kakak dan kakak-kakak senior belum sadar. Kakak-kakak senior sampai berlutut. Aku. Tak perlu dijelaskan. Aku mengerti, adik. Tidak, pelatih kepala. Mulai sekarang, tim Wushu Jiangnan bergantung padamu. Tidak. Aku baru di sini. Bagaimana aku pantas jadi pelatih kepala? Waktu itu terpaksa. Bertahun-tahun kita menderita. Kita rindu hari bisa angkat kepala dengan bangga.
Sekarang, sebagai pemimpin tim Wushu Jiangnan, kumohon jadilah pelatih kepala kita. Mohon, kumohon. Kau. Baik, kalau kalian percaya, aku terima posisi pelatih kepala. Mulai sekarang, selama aku di sini, takkan kubiarkan siapapun ganggu tim Wushu Jiangnan. Maha Guru di atas, murid Lin Xin menghormati saudara seperguruan. Berani mengambil posisi kepala aliran utama. Murid pasti bisa pimpin Jiangnan Wushu ke puncak kejayaan. Mengembangkan Daxia Wushu, angkat martabat negara kita. Jiangnan Wushu, angkat martabat negara kita. Angkat martabat negara kita. Angkat martabat negara kita. Angkat martabat negara kita. Sekarang saya akan lakukan dua hal. Pertama, dapatkan tiket ke Olimpiade. Kedua, temukan pengkhianat dulu, balas dendam dan hapuskan aib. Guru kepala, ini hal pertama. Lakukan sesuai perkataanmu. Hanya urusan balas dendam. Kita tidak perlu terburu. Tunggu sebentar. Ha? Mengapa begitu? Bahkan jika kita temukan pengkhianat itu, Guru, tidak ada peluang menang. Kekuatan pengkhianat itu dulu mungkin sudah setara Raja Neraka. Belum lagi setelah bertahun-tahun. Kita sama sekali bukan lawannya. Jadi maksudmu apa? Balas dendam harus dihentikan. Guru kepala tidak tahu. Dulu Raja Neraka berpesan, untuk balas dendam, akan tinggalkan cap telapak di besi meteor untuk kalahkan pengkhianat. Tapi setelah bertahun-tahun, tak ada jejak di meteorit sama sekali. Maksudmu benda ini? Ya. Guru, ini peninggalanmu. Bahkan Raja Neraka datang sekalipun, belum tentu sekuat guru kepala. Tak peduli siapa pengkhianat ini. Bahkan punya 3 kepala 6 lengan. Pasti akan kubuat dia menebus dosa. Ya ampun, Tuan Matsumoto. Tuan Matsumoto, ini bukan sepenuhnya hak kami. Kami juga tidak kenal tim bela diri Jiangnan ini. Dia malah datang ke sini. But, apa yang ayahku bilang itu benar. Tuan Matsumoto. Tim bela diri Jiangnan ini Memang benar. nomor 1 terakhir di antara tim bela diri Daxia. Siapa sangka ada sosok seperti ini di sini? Tuan Matsumoto, maafkan saya. Lupakan saja. Lihat perlawananmu terhadap bangsa ninja besar. Dari luar terlihat setia sepenuhnya. Kuti beri kesempatan. Terimakazi, Tuan Matsuki. Terimakazi, Tuan Matsumoto. Sayang Renkana Matangku. Awalnya ingin mencari yang terlemah untuk dijadikan contoh. Sehingga menggentarkan seluruh bela diri Sia. Membuat mereka mundur dari Olimpiade. Sayang sekarang tidak perlu. Tuan Matsumoto. Tuan tak perlu khawatir. Waktu lalu karena kelalaian kami. Sehingga mereka bisa kabur. Tapi, Di babak kualifikasi berikutnya. Akutakan Biarkan Mereka Berantung Lagi. Selesaikan saat seleksi. Ya, selama mereka berani datang. Takan Kubiarkan Perji Dangan Selama. Tapi kemampuan bela dirinya bukan main-main. Jika tak bisa ditaklukkan nanti, tak hanya gagal balas dendam, malah memenuhi syarat Olimpiade. Bukankah ini merugikan? Tuan Matsumoto, jangan khawatirkan itu. Uji coba kualifikasi Olimpiade saja. Sulit untuk menang, meski menang pun, dengan kemampuanku. Takkan kubiarkan mereka keluar dari sini. Oh, Tuan Matsumoto. Tuan tidak tak mantan pelatih kepala tim Jiangnan. Adalah teman keluarga Shangguan kami. Teman dekat. Tapi para brengsek itu di matanya hanya semut. Apalagi, akan kucari cara agar tak bisa masuk. Bagaimanapun caranya, dia tak boleh lolos ke Olimpiade. Jika gagal, Kelu Aga Shongwan Tak Perlu Adalag. Senang bertemu dengan hahaha. Bagaimana kabarmu? Jangan khawatir, ayah. Kali ini kubuat mereka tak memenuhi syarat lomba. Hahaha.
Setelah bimbingan guru kepala beberapa hari ini, kurasakan kemampuanku meningkat pesat. Biarkan aku memimpin nanti. Sepertinya, hanya kau yang berkembang dalam bela diri. Siapa yang tak mengalami peningkatan akhir-akhir ini? Bukan giliranmu memimpin. Kurasa kau belum puas, Lao San. Bagaimana kita adu jurus dulu? Coba saja. Khawatir kau tak akan bisa. Sudahlah, hentikan. Pertemuan pertukaran bela diri ini sangat penting. Semua harus serius menanganinya. Patuhi pengaturan guru kepala. Oh, mengerti. Sebentar lagi mulai. Ayo cepat. Yo, kalian tim Wushu Jiangnan? Sudah tertulis jelas dengan huruf besar. Tidak kau pahami? Cepat biarkan kami masuk. Mau masuk? Hahaha, maaf kalau begitu. Hei, bukan lewat situ. Jika mau masuk, hanya bisa lewat sana. Lubang anjing. Apa maksudmu? Tim Wushu Jiangnan selalu ranking terakhir tiap tahun. Apa julukannya lagi? Tim beruang. Tim beruang tak pantas masuk lubang anjing. Lalu harus lewat mana? Hahaha. Ulang lagi. Ngapain? Masih aja mukul orang. Kau tahu ini tempat apa? Coba sentuh gue. Danger ya, Nukulin Penisha. Langsung diskualifikasi dari kompetisi. Gimana hasilnya? Waduh Masih mau mukulin gue? Kamu pukul sini. Kamu pukul sini. Aku, Lauer. Kampungan. Berani-beraninya ikut kompetisi. Tim Wushu Jiangnan emang terakhir terus. Tapi kali ini, kami punya surat undangan resmi. Kami berhak ikut. Lepasin. Bukannya udah gue bilang, lubang anjing itu selalu terbuka buat kalian. Kalau mau masuk, silahkan. Aku ngingetin, jangan kederleluan. Terrace, hari ini gue gak bakal ngizinin masuk. Bisa apa lu? Gimana? Gimana? Kamu, jangan gegabah. Kalau sampai mukul orang, kita bakal didiskualifikasi. Lihat kan? Kumelu. Tim Wushu Jiangnan cuma numpang nama. Cemen, WKWKWK. Gue kasih tahu, cepet cari celah dan masuk sana. Jangan malu-maluin di sini. Yulang sana. Kakak. Aku pelatih kepala tim Wushu Jiangnan. Aku sarankan, minggir sekarang. Waduh, pelatih. WKWKWK. Tim Wushu Jiangnan lu ini. Emang gak ada orang lain ya? Sampai nyari anak muda jadi pelatih. Boka, bawa para pengecutmu masuk lubang anjing itu. Kalau bisa nyelonong, gue senang. WKWKWK. Mungkin gue kasih tulang buat lu. Cari mati. Waduh. Beijing Gan, mulutmu cuma bisa ngomong sampah, mending diam saja. Jangan gegabah. Jangan lakukan. Jika mengambil tindakan, kita akan kehilangan kelayakan. Kubilang selama aku di sini, takkan kubiarkan tim Wushu Jiangnan dihina lagi. Kami mungkin tak ikut kompetisi, tapi dengan martabat. Kita harus. Bukankah ini tim Wushu Jiangnan kita? Berani-beraninya kalian datang? Guru Shangguan, lihat. Mereka sampai memukul orang. Kamu harus membelaku. Memukul staf. Keterlaluan sekali. Dia yang menghina kami duluan. Kami baru mulai. Aku tak mau dengar alasan. Yang kulihat kalian memukul orang. Menurut peraturan, kalian akan didiskualifikasi dari kompetisi. Shangguan Shang, jangan kederleluan. Perds le bien. Aku hanya ikuti aturan. Tac sais-tu jus? Laporkan ke panitia. Ato manga du padaku. Karena keluarga Shangguan adalah salah satu sponsor utama. Pekin apa jingin? Ucapkan satu kata lagi. Akan kucatat pelecehan pada staf. Olimpiade berikutnya pun tak boleh ikut. Hentikan. Ada masalah? Masih mau pukul orang? Jangan lupa ini tempat apa. Berani-beraninya kalian ricuh di sini. Jangan harap bisa pergi. Oh, masih belum kapok? Hari ini akan kubicikan lagi. Tunggu sebentar. Ini kamu, apa? Sangkun, kau pergi sendiri hari itu. Tuan Matsumoto Sangamara. Berani-beraninya mu datang hari ini? Apa yang ingin kau lakukan? Aku yang memukulnya tadi. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Apa kau minum obat yang salah? Kukatakan sekali lagi.
Aku yang memukulnya tadi. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi kau tak bisa diskualifikasi mereka dari kompetisi. Apa kau berbohong dengan mata terbuka? Jelas mereka yang bergerak duluan. Siapa yang lihat? Jika tak percaya, tanya dia. Tahukah konsekuensinya melakukan ini? Aku tak peduli konsekuensi untuk tapi ketahui jika kau tak melepaskan. Akibatnya akan buruk untukmu. Wah. Karena kau sangat ingin mati. Akan kukabulkan keinginan. Mari mulai. Kenapa kau membantah kami? Orang-orang Dai, trik apa lagi yang kau rencanakan? Terakhir ku membantu ninja seperti anjing. Apa artinya kali ini? Hei, permisi tuan, apa maksud tindakan ini? Sebenarnya aku bukan orang Thai. Aku orang Daxia yang... Apa-apaan ini? Kau berasal dari Daxia. Namaku asli Duan Kun. Ayahku juga seorang pendekar. Saat aku masih kecil, aku ikut ayah ke Thailand latih bela diri. Sampai suatu hari ayah bertarung dengan seseorang, dihajar sampai tewas. Jadi kau jadi anjingnya bangsa ninja? Pembunuh ayahku berasal dari bangsa ninja, setelah bertahun-tahun menanggung malu. Hanya untuk balas dendam ayah. Pembunuh ini terkait erat dengan Matsumoto. Jadi kau tinggal dengan Matsumoto? Yap. Tapi kekuatan pembunuh ini luar biasa. Aku bukan tandingannya. Jadi kau mau kubantu balas dendam? Ya. Hitung kali ini. Kita sudah bertemu 3 kali. Hanya kau yang mampu membalaskan dendamku. Tapi omongan ini cuma dari mulutmu. Entah benar atau tidak. Giok hitam ini, kau sang naga hitam. Naga hitam. Selama ini, persilatan Daxia dibantu diam-diam orang misterius. Tim persilatan Jiangnan kami pun sering dibantu. Dulu jika bukan karena naga hitam, bisa terancam punah. Jadi kau naga hitam? Budinya menyelamatkan nyawa. Terimalah sembah sujudku. Tidak boleh. Tidak boleh. Meski selalu jadi anjing peliharaan bangsa ninja, tapi tak pernah lupa aku orang Daxia. Quechua, naga hitam tak hanya selamatkan satu nyawa, tapi juga seluruh tim persilatan Jiangnan kita. Selama bertahun-tahun kau menahan penghinaan, tapi dia tak pernah lupa asalnya dari Daxia. Lagi pula, ada jasa baik pada perguruan Wushu Jiangnan kita. Bagaimana mungkin aku tinggal diam? Apa arti Zhong Jiao? Selamat datang di tim Wushu Jiangnan. Terima kasih, Guru Kepala. Hahaha kakak naga hitam, nama asliku. Keluarga Duan, kita masih satu marga. Mulai sekarang kita bersaudara haha. Bagus, bagus. Selamat bergabung. Haha, tim Wushu Jiangnanku dapat anggota hebat, seperti harimau diberi sayap. Mulai hari ini, aku kembali jadi orang Daxia yang bermartabat. Namaku Duan Kun. Baik, hahaha. Ya, sekalian saja. Gaya rambut ini tetap nyaman dilihat. Baik, hampir waktunya. Ayo masuk. Ayo, percepat. Halo, kami tim Wushu Jiangnan. Kenapa baru datang? Kompetisi sudah sampai babak keempat. Apa? Kami datang sesuai jadwal panitia. Tepat waktu. Jika tak percaya, lihat sendiri. Baik. Kumumukan perguruan Yukun sebagai pemenang. Apa maksudmu? Sekarang pertandingan sudah dimajukan. Kenapa tidak ada yang memberitahu kita? Tidak, pertandingan berjalan sesuai jadwal normal. Omong kosong. Lalu, kenapa dimajukan? Kurasa kau sengaja melakukannya. Aha. Ada masalah? Masih mau melawan? Tadi belum cukup apa? Shangguan Shang. Kepengkhianat anjing. Jadi ini ulahmu lagi. Kau teras halangi kami bertanding. Jika tak salah duga, maksudnya seperti yang dikatakan orang ninja. Benar, akan kukirimkan pesan untukmu.
Orang yang paham zaman adalah orang bijak. Kau mengerti? Lawan mereka. Kota kakan berakhir baik. Jadi kau jadi anjing peliharaan orang. Ko. Ha. Jangan banyak bicara denganmu. Jangan harap ikut pertandingan hari ini. Tim Wusu Jiangnan terlambat, didiskualifikasi. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Masih mau main akal-akalan? Barusan kau lolos. Kali ini keberuntungan tak berpihak padamu. Kompetisi ini, sepertinya jika tak bilang telat, kalian akan didiskualifikasi. Aturan seperti itu tidak tercantum. Omong kosong macam apa lagi ini? Cepat atur pertandingannya. Penggina, mimpi indahmu gagal lagi. Apa kepalamu terjepit pintu? Menurutmu, inikah cara mencapai tujuanmu? Salah. Apa maksudmu? Pertandingan sudah sampai babak terakhir, karena kalian telat. 4 babak pertama dapat 0 poin. Masih mau menang dengan poin babak terakhir? Penjahat, tidak takut karma? Aku balas. Kalian melawan. Ini balasan untukmu. Kau! Belok kanan saat keluar. Tidak ada pengiriman. Sudah sampai di sini. Aku takkan menyerah mudah. Mohon senior atur kompetisi untuk kami. Hanya tersisa ronde terakhir. Meski kalian menang, apa poin tidak cukup? Ngapain susah-susah? Hai. Hasil pertandingan penting. Tapi semangat bela diri lebih langka. Jadwalkan lagi untuk mereka. Baik. Bersiaplah. Giliranmu di ronde berikutnya. Babak berikut tim Jiangnan yang main. Lawan tim Pegunungan Sungai. Ini bukan tim Wusu Jiangnan, mereka juru kunci tiap tahun. Kenapa bisa ada di sini? Aneh-aneh saja tiap tahun, paling aneh tahun ini. Tim beruang juga ikut main hahaha. Ini kakak kelas tim Jiangnan, Duan Yi. Turunlah, jangan malu. Tim beruang datang buat dipukuli? Hahaha. Tim beruang juga ada. Malu punya lawan seperti kalian. Sebaiknya cepat turun, agar tidak dipukuli. Tunggu. Wah, sepertinya kalian akan dipukuli hari ini. Baik, aku temani main. Tapi aku akan keras. Nanti ku kekari. Jangan salahkan aku. Kamu tidak apa-apa. Ternyata kamu masih punya 2 jurus. Aku mulai serius. Perhatikan trik ini. Kamu benar-benar punya 2 jurus. Aku berhasil. Menang, bagus, mantap, luar biasa. Saya nyatakan tim Wusu Jiangnan sebagai pemenang. Oke. Tim Wusu Jiangnan menang. Oh, Tim Wusu Jiangnan menang. Menang, hahaha. Menang, hahaha. Tim Wusu Jiangnan menang. Tim Wusu Jiangnan menang. Tim Wusu Jiangnan menang. Luar biasa. Sudah lama aku tidak bermain sebaik ini. Kali ini bisa dianggap sebagai pembalasan setimpal. Yo. Sepertinya aku meremehkan. Jangan senang dulu. Mari lihat poinnya. WKWK. Kalian hanya selangkah dari posisi juru kunci. Meski menang lagi, poin tetap di dasar. Bukan urusanmu. Bukan salahmu kami ada di dasar klasemen. Tapi meski poin kami paling bawah, pertandingan itu
menjunjung harga diri tim bela diri Jiangnan. Oh, begitu? Selamat ya, Kuma. kalian tetap di dasar klasemen, tetap ranking terakhir. Dengan nilai segini, mau ikut Olimpiade, pulang tidur saja. Pejing. Orang sepertimu pantas disiksa. Sini hajar aku. Sini, Ajar. Ah, Furaza Kotak Berani. Tim beruang. Berikutnya, pelatih kepala tim bela diri Jiangnan, Lin Xian. Kenapa orang ini terlihat asing? Tak pernah lihat. Ada apa dengan tim bela diri Jiangnan? Panggil anak muda jadi pelatih? Kenapa anak ini terlihat familiar? Aku juga tak yakin. Selalu merasa pernah lihat di suatu tempat. Aku ingat sekarang, dia mirip Raja Alam Baka dulu. Sungguh, alis ini dan sikap tubuhnya sepertinya memiliki efek yang sama seperti Raja Neraka dulu. Mari kita lihat dulu kemampuan dia. Saat saya umumkan peserta berikutnya, saya ingin bertanya ke pelatih utama tim Wushu Jiangnan itu. Satu pertanyaan. Silahkan, maju. Sebenarnya tidak ada pertanyaan. Penampilan tim Jiangnan hari ini sangat mencolok. Kungfu dan semangat kalian. T'es la Memenankan Ati Semuayang Gadir. Bahkan jika kalian pergi sekarang, tidak akan ada yang menertawakan. Kalau ada sesuatu, langsung saja bicara. Lawan berikutnya sangat luar biasa. Bisa tewas atau terluka lawan dia. Bahkan jika menang secara kebetulan, tetap tidak mengubah fakta nilai kalian terendah. Benar kan? Tapi saya ada pertanyaan. Anda bilang, Menurut peraturan dapat poin tiap lawan dikalahkan. Benar? begitu ya? Tapi kalian tidak main di 4 babak pertama. Poinnya 0. Menang pun tidak berarti. Tapi kompetisi ini ada aturannya. Dalam satu ronde, hanya bisa tantang satu lawan. Maksudmu apa? Kompetisi ini, total 29 tim bisa masuk final. Jika saya kalahkan semuanya dalam satu ronde, saya bisa dapat poin cukup. Apa? Mau tantang 29 tim sekaligus? Oke, bocah berbulu. Kamu berani bilang ini? Kau anggap remeh kami? 1 lawan 29, dan 29 tim itu. Semua adalah jawara yang lolos ke final. Berani bicara begini, bodoh atau ingin bunuh diri? Ngomongnya kencang sekali. Tidak takut lidahmu terpotong? Bocah berbulu tak tahu diri. Sebaiknya cepat turun dari sini. Sesuai peraturan, bolehkah saya lakukan ini? Aturan memang tidak melarangnya. 1 lawan per pertandingan. Maka aku setujui permohonan tim Wushu Jiangnan. Wah, sungguh mau lawan 29 orang sendirian? Boka. Pikir dulu sebelum bicara. Ini bisa membunuhmu. 2 wasit, mari kita mulai. Sayang masih muda. Mulai saja. Bukan giliranku, giliran. Para Pelati. Tim bela diri Jiangnan sudah bicara. Jika tidak mau bertarung, berarti mengakui kekalahan. Anak Inguzan. Biar ku pelajari trikmu. Apalagi yang kalian tunggu? Kalau ini sampai tersebar, di mana muka kita nanti? Para instruktur kepala, silakan berikan bimbingan. Nah, kau yang meminta ini. Yangan takut. Napas orang ini sudah hampir habis. Dia kuma mengatak. Selama kita habiskan waktu dengannya, dia pasti akan kehabisan. Tenaga. Para instruktur kepala, berjanjilah. Instruktur kepala. Enjing, kamu kireng. Ada APA? Tunggu, ini sepertinya tidak benar. Ada masalah APA? Lihat kepala pelatih, napasnya stabil, bersikap tenang. Dia tidak tampak terluka. Kalau begitu dia, Jangan khawatir. Kita tunggu saja. Kalian ngapain? Siapa suruh pakai pisau? Ini kompetisi. Bukan Pambunuan. Xiaoan, dari perguruan silat mana kalian? Ambilkan Untaku. Tunggu sebentar. Mereka pakai senjata tajam ilegal.
melanggar peraturan berat, dilarang ikut selamanya. Akan dilaporkan ke pihak berwenang. Tapi pelatih tim silat Jiangnan terluka parah. Tak bisa bertanding lagi. Père d'Assarcan peut raturan. Tim silat Jiangnan otomatis diskualifikasi. Bohong, kalian yang curang duluan. Sekarang mau diskualifikasi kami. Tak ada ketuan di dunia ini. Saya hanya ikuti aturan. Ada apa lagi? Kamu. Dua wasit umumkan hasil. Saya umumkan. Tunggu dulu. Siapa bilang saya tak bisa bertanding? Tuan-tuan, terlalu baik. Jiwa Senior, bisa umumkan hasil sekarang? Saya nyatakan, dalam pertandingan ini, tim Samurai Jiangnan menang. Guru kepala, hebat, luar biasa. Akhirnya kita ke Olimpiade. Tim bela diri Jiangnan akhirnya menanti hari ini. Guru kepala, perkasa. Guru kepala, luar biasa. Konspirasi pengkhianat licik gagal. Shanggan Shang. Saya minta maaf. Mimpi kosongmu gagal. Apa? Saya tidak paham. Kau pengkhianat benar-benar mati-matian. Berani kau mencoba membunuhku? Ada buktinya? Jangan asal bicara. Mau bukti ya? Mereka berdua pasti tahu. Ucapkan kata per kata. Bagaimana dia menyuruh kalian? Atau kau akan bicara di dalam peti mati? Maafkan kami akan bicara. Semua akan kami ketahui. Semuanya. Keduanya kejam. Surga tak mengizinkan. Seseorang, Yatukan Mereka. Tuan Lin, aku Chong Van Hong. Sudah kuhajar mereka sebagai pelajaran untukmu. Oreni berpura-pura jadi orang baik. Kau jelas membunuh orang. Apa yang terjadi hari ini? Kau harus beri penjelasan. Tuan Lin. Ini anggota timmu? Sepertinya mereka salah paham. Kau pelatih kepala. Mereka harus tahu, bicara dengan bukti. Atau itu fitnah. Benar, kan? Zhang Guan Hong, tak tahu mata. Apa ibumu tahu? Kau. Kepala keluarga Sangguan, sebagai penyelenggara uji coba ini, keadilan dan kejujuran. Penegakan hukum adil, saya sangat terkesan. Pelatih Lin, sama-sama. Ini kewajibanku. Tidak masalah. Tapi berkat kepala keluarga Sangguan, kami lolos ke Olimpiade. Sebaiknya kau pikirkan sekarang. Bagaimana dengan gurumu? Kau. Oh, benar. Gurumu di belakang pasti seperti aku. Tindak keluarga Sangguanmu dengan adil. Mengerti? Ayo pergi. Ayo pergi. Cheng Wan Hong, apa maksudmu? Para hadirin, mohon berhenti. Kompetisi resmi telah usai. Karena penampilan semua sangat luar biasa, tidak akan berakhir. Jadi mohon tetap di sini. Mari adakan pertandingan tidak resmi lagi. Kalau mau bandingkan, bandingkan saja. Buka pintunya sekarang. Keluarga Shangguan, kalian melakukan hal memuakan ini. Masih berani bersaing dengan kami? Keluarga Shangguan tak tahu malu. Hai. Sepertinya kalian tidak mau menghargai saya. Baik, tidak masalah kalau tidak mau. Tapi ada teman saya yang mungkin tidak senang. Saya tak peduli temanmu senang atau tidak. Saya bukan ayahnya. Aruska comment Jacandia? Haha. Shang Guohong, kenapa kau tertawa? Aku menertawakan caramu mencari mati. Luku, Shango. Maksudmu apa? Dangga. Dia datang. Aku sangat takut. Hahaha. Lau. Ada yang mau jadi ayah baptismu. Aku tidak tertarik dengan orang ini. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Minggir dari sini. Jangan paksa aku bertindak. Minggir dari jalan. Kau ini makhluk apa sih? Tinggal atau mati. Ayo, lari. Jangan panik, teman saya. Dia hanya ingin berbincang sebentar dengan semua. Tentu. Bagaimana jika kalian tak mau? Kalian bisa saja. Tinggal tanda tangan di sini. Saya yamin. Semua bisa keluar dari sini dengan selamat.
Kalian ingin kami menyerah pada seleksi Olimpiade? Sheng Wan Hong, apa maksudmu? Kenapa kau begini? Sheng Wan Hong. Hehehe, tenang semuanya. Biar saya selesaikan bicara. Kompetisi seleksi ini, dukungan finansial diberikan oleh Tuan Matsumoto. Makanya begitu megah. Tuan Matsumoto berharap Untuk mempererat persahabatan kerajaan Daxia dan kerajaan Ninja Dong semakin erat. Semua diam. Kami orang Great Xia selalu utamakan persahabatan. Kompetisi nomor 2. Karena Tuan Matsumoto sangat mendukung kami. Haruskah saya balas budi? Omong kosong. Mau kami menyerah dalam seleksi, kecuali kalian bunuh kami semua. Sheng Wan Hong bejingin. Kau pikir ini akan menghentikan kami? Biar saya lihat esai tua ini. Si tua, serang. Anak kedua. Masih kasar juga setelah bertahun-tahun. Siapa kau? Cepat berlutut ketika melihat pelatih. Kau pelatih. Hengkinat, akhirnya kau mangkul. Kau berhutang darah pada tim bela diri Jiangnan. Akan kubalas dengan darahmu. Masih kuingat dulu kau pernah kujarani. Sebagai pejuang, hatimu harus tenang seperti air. Tujuanmu adalah mengalahkan lawan, bukan melampiaskan emosi. Pakai kau lupa? Omong kosong. Apa hakmu? Hengkinat, menyudah kami? Jangan banyak bicara dengan pengkhianat ini. Mari kita habisi bajingan ini bersama. Balas dendam untuk pelatih kepala. Tunggu. Kalian bukan tandingannya. Pelatih, kau baik-baik saja? Xiao Shue. Kau murid yang paling memuaskan. Andai semua bisa setenang dirimu, pasti akan lebih baik. Jika di masa lalu, mendapat pujian dari sangat membahagiakan. Tapi sekarang, membuatku muak. Bertahun-tahun ini, hanya ingin kutanyakan langsung. Mengapa kau mengkhianati kami? Burung mati demi makan. Manusia mati demi harta. Tak bisakah kau pahami kebenaran sederhana ini? Pengkhianat licik, kau berani mengikatkan kata tak tahu malu. Tak ada penyesalan sedikit pun. Persahabatan kita tak abadi. Itu hanya person kaum lima. Ingat, hanya yang kuat berhak memberi alasan. Seperti sekarang, masih ada gunanya bicara banyak? Silent. Sesuai ekspektasi pada pelatih. Perkataanmu sangat masuk akal. Pelatih Kekuatan ilahi bersifat tertutup. Napas tak ada sedikit makna sebagai pelatih kepala. Terima kasih atas pujiannya. Ini hari pertamaku sebagai guru kepala. Sudah kukatakan pada semua. Aku harus lakukan 2 hal. Pertama, bawa tim Wushu Jiangnan ke Olimpiade. Kedua, balas dendam untuk tim Wushu Jiangnan dan Hades. Benarkah? Bagai tulang punggung, baru saja buat kesalahan fatal. Kesalahan APA? leluhur agung. Hina, kau serang diam-diam. Ani kesalahan fatal yang kau buat. Setelah niatkan ingin bunuh lawan, carilah kesempatan. Berikan pukulan mematikan. Daripada banyak bicara dan biarkan lawan memimpin. Terima kasih atas nasihatnya. Kakak, jalannya sudah jelas. Tapi kau tak tempuh. Malame Maxa dirait que Jalambin tue. Tim Wushu Jiangnan juga. Konyol. Yang paham situasi itu Junjie. Hari ini kuberi kau kesempatan, jika kau tunduk pada keluarga Shangguan. Agar kau tak mati sia-sia. Omong kosong, kau kira kami pengkhianat seperti dia? Bahkan jika kami gugur di sini, kami takkan pernah tunduk padamu. Kepala batu. Laukui, ayo kita selesaikan. Seluruh murid Wushu Jiangnan, hadapi Menganggap diri hebat. Kau masih berharap ada kesempatan lagi? Kami bisa mati, tapi semangat Wushu Jiangnan tetap abadi. Sedangkan kalian akan dikenang selamanya sebagai pecundang turun-temurun. Wah, Sejarah ditulis oleh pemenang. Kalian mati hari ini. Kalian yang akan tercatat sebagai sampah. Laoku, bereskan mereka. Baik. Kau ini sia. Telepak Wuji. Kau ini siapa? Telapak Wuji apa? Bukankah ini jurus asli ciptaan Hades dulu?
Setelah Pluto jatuh, jurus telapak ini sudah punah. Bagaimana orang ini bisa punya jurus ini? Pelatih kepala, ada apa ini? Bagaimana kau bisa punya telapak uji? Saat ayahku mengajarkanku jurus ini, jelas yang dimaksud telapak Tianbo. Mungkinkah ayah dan Hades legendaris punya raha gelap? Instruktur kepala. Lau Kui, ada masalah apa? Bisa kau tahan? Bocah ini menjebakku. Tunggu 5 menit. Adder Napasmo. Aku akan lawan kau lagi. 5 menit mau kentut? Ayo pergi. Maaf teman-teman, kalian takkan bisa pergi hari ini. Shangguan Hong, imbalan apa dari Ninja Timur? Kau jadi budak mereka? Tidak takut kena sambaran petir? Sambaran petir? Itu hanya penghibur kaum lemah. Sejak dulu kala, Perna lihat Penya hat kena petir? apa katamu tentangku? Kau sebut aku anjing? Aku tak akan debat. APA salanya jadi anjing? Salah APA jadi anjing berbusana mewah? Lihatlah kalian para pecundang. Di dunia ini, tak ada identitas atau status, bahkan tak punya harga diri. Apa bedanya? Diam, wajahku di Daxia dipermalukan orang seperti... Wajah negara Daxia, apa urusannya denganku? Aku hanya peduli muka sendiri, lainnya cuma omong kosong. Saudara-saudara, mereka cuma mengulur waktu. Berhenti ngomong sampah dengan mereka. Serahkan padaku. Lihat siapa berani bergerak. Sang Kun. Apa yang kau mau? Ninger. Atau tunggu kumpulin jasad anakmu. Tunggu dulu, Sang Kun. Kau tahu lawan siapa? Berhenti ngaco dan jangan menghalangi. Atau kutegakkan lehernya, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Hilang-hilang. Minggir sana. Oh, Lalu mau apa? jangan ganggu aku. Jika barang tua itu pulih, tak ada yang boleh pergi. Kalau pergi, kita pergi bersama. Tim bela diri Jiangnan takkan tinggalkan siapapun. Jangan buang waktu. Tegasmu. Menangi kejuaraan Olimpiade. Ingat bilang ke uskup balas dendamku. Cepat pergi. Ayo pergi. Cepat pergi. Sang Kun, bisa lepaskan anakku kali ini? Wahahaha. Ayah. Kekek. Aku tak mempermalukan keluarga Duan. Aku bisa jadi warga Daxia yang jujur. NAK. Kau sudah sadar? Ada apa denganku? Setelah kena tampar pengkhianat itu kemarin, kesadaranmu mulai menghilang. Aku pingsan saat pulang. Kemarin. Tenang, Aku tak sadar selama ini? benar. Pelatih kepala. Apa semua anggota baik-baik saja? Omong-omong, bagaimana Shangguan Hong melepaskanmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kemarin saudara Duan Kun. Dia mengorbankan diri. Dia. Apa yang terjadi pada Duan Kun? Yang lain? Hei. Dia mengulur waktu. Dia dan Shangguan Siang tewas bersama. Aku akan hancurkan keluarga Shangguan. Pelatih, tenang dulu. Saat terakhirnya, Duan Kun berpesan. Kau harus ikut Olimpiade. Di Olimpiade. Kalahkan pembunuh ayahnya. Balaskan dendamnya. Saudara Duan Kun. Jangan khawatir, Lin Xin akan bertaruh nyawa. Wujudkan permintaan ini, Neimama, akan tertanam di Heitai Tem Washu Zhangnian Kira. Aku tak menyangka. Kemampuan si pengkhianat makin hebat. Untuk balas dendam Duan Kun, harus kalahkan dulu si pengkhianat. Tenang saja. Selama guru besar kita ada, pengkhianat itu takkan bisa berbuat banyak. Meski sebelumnya seimbang. Tapi tanpa serangan liciknya, dia biarkan tandingan guru kepala kita. Ini tak sesederhana itu. Selalu ada yang terasa aneh. Damn! Apa yang terjadi dengan telapak? Aku juga ingin tahu tentang ini. Telapak uji ini adalah seni bela diri khas Hades dulu. Tak ada di dunia yang bisa menggunakannya selain Hades. Seperti APA wujud Hades ini? Hades ini tidak setinggi dan gagah seperti legenda luar. Posturnya pendek, badan kurus. Terlihat seperti belum sadar sepenuhnya. Lesu sepanjang hari. Selain itu, Hades ini juga suka mabuk dan... Agak mesum sedikit. Bagaimana kamu tahu ini? Ini rahasia tim Wusu Jiangnan kami.
Hanya segelintir orang tahu, lagi pula rumah ini jelek. Dia juga punya mantra, pikiran setegar anjing. Biarkan hujan turun, angin berhembus. Aku tenang dan santai. Guru Utama, bagaimana kamu tahu itu? Mungkinkah Hades ini? Tebakanmu tepat. Sampai saat ini, ada yang harus kamu ketahui. Dulu Hades adalah ayah kandung pemimpin sekte. Tapi ayah tak pernah memberitahuku ini. Dia selalu bicara betapa hebatnya Hades. Tapi tak pernah bilang dia Hades. Itu cara Hades melindungi. Hades dijadikan target, lalu dia mengundurkan diri ke dunia persilatan. Bagaimana dengan orang di dunia persilatan? Kekira dia Hades semengat. Tidak hanya itu. Hades tahu dirinya terlalu menonjol saat itu. Tak tahu berapa orang ingin kematiannya. Jika tidak memilih mundur ke dunia persilatan, pasti akan diserbu banyak orang, mencabik-cabiknya. Oh, begitu. Alasan Pluto menyembunyikan identitas pemimpin kultus. Hanya takut ini bocor. Kalau tidak, Hades juga jadi target. Khawatir guru kepala juga begitu. Aku paham. Ayah sembunyikan jati diri sebelumnya, karena takut aku tak bisa lindungi diri. Tapi sekarang, meski seluruh dunia tahu, apa yang kutakutkan? Gatla. Jangan simpan dendam pada musuhmu. Karena kebencian bisa mengacaukan pikiran seseorang, hingga mengganggu penilaianmu. Ingat, hanya yang kuat yang bisa berunding denganmu. Jika kau sudah berniat membunuh lawan, carilah kesempatan untuk menghabisinya. Saya pa? Kenapa belum tidur? Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa sampai lama sekali? Kau masih belum bisa terima sebagai putra Hades? Tidak juga. Aku hanya penasaran dengan Lao Kui. Selalu ada hal yang tak kupahami. Jika ingin tahu apapun, katakan padaku. Akan kujelaskan semua yang ku ketahui. Sebenarnya, aku bukan tandingan Lao Kui. Bukannya waktu itu imbang? Saat bertarung dengannya, dia mengalahkanku setidaknya 3 kali. Tapi setiap kali dia tarik kembali dengan sempurna. Aku benar-benar tak mengerti. Kau yakin? Mungkin karena kelemahan ini, dia sendiri tak menyadarinya. Mustahil dia paham ini dengan kekuatannya. Jadi maksudmu? Jika dia tidak mengasihi, mungkin kita semua sudah binasa. Zampa. Hal kecil ini saja tak bisa kau selesaikan? Berani berdiri di hadapanku? Tuan Matsumoto. Aku tak menyangka kemampuan anak itu begitu tinggi. Kompetisi Olimpiade penuh dengan ahli bela diri. Kurasa dia takkan bisa membuat gebrakan. Diam. Ini untuk menghalangi bakat-bakat Daxia tampil di Olimpiade. Aku ingin mereka semua tahu. Seni bela diri yang mereka banggakan. Bahkan tak bisa tampil di Olimpiade. Hancurkan budaya dan kepercayaan diri mereka. Kau mengerti? Tuan Matsumoto. Saya janji lain kali. Saya pasti akan melakukannya dengan benar. Shongguan Zhang. Kau tahu. Di dunia ini, tak semua hal punya kesempatan kedua. Tuan Matsumoto. Apa maksudmu? Kami mengorbankan segalanya untuk rencana ini. Dosa seperti ini, tak bisa dimaafkan. Hanya kematian yang bisa menebusnya. Tuan Matsumoto. Saya setia pada Tuan dan kerajaan Dongren. Untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bahkan mempertaruhkan nyawa anak saya. Kau sekarang sudah tak berguna bagiku. Lagi pula, kita punya terlalu banyak urusan. Jadi Shangguan Sang, bawalah seluruh keluarga Shangguan pergi. Hahaha, Nico. Tunggu sebentar. Sejak Matsumoto, kau selalu berlebihan. Aku, Shangguan Hong, bukan orang yang bisa diremehkan. Lao Kui. Matsumoto. Di matamu. Aku, Shangguan Hong, hanya seekor anjing. Jangan lupa, anjing pun bisa menggigit saat terdesak. Hahaha. Shangguan Sang, puluhan tahun lalu. Kerajaan Xia besarmu punya wilayah sangat luas. Banyak sekali penduduk.
Tapi kalian kalah dari kami. Bukan karena kami terlalu kuat, tapi karena orang sepertimu mengkhianati negara demi keuntungan pribadi. Terlalu banyak. Hahaha. Apa maksudmu? Kau tak ada urusan di sini. Kau turun dulu. Lao Kui, sedang apa kau? Jika tidak, Kau bisa mengkhianati negaramu. Kenapa aku tak bisa mengkhianatimu? Aku Shangguan Hong sampai seperti ini. Ini akibat ulahku sendiri. Aku mengaku kalah di ronde ini. Sudah beres, tak tersisa seorang pun. Permainan catur yang bagus. Semua dirusak oleh si bodoh ini. Aku benar-benar tidak rela. Pemuda dari tim bela diri Jiangnan itu bukan orang biasa. Jika dia bisa ikut Olimpiade, dia mungkin akan merebut kejuaraan. Juara. Kurasa itu hanya akan muncul dalam mimpi mereka. Tuan Matsumoto, aku sangat menyesal jika bertemu di lapangan. Aku sama sekali tidak yakin. Tentu saja aku tahu ini. Orang itu memang tidak biasa. Hanya tak tahu, dia bisa bertahan beberapa gerakan dari Miura-kun. Miura-kun. Maksud Tuan Matsumoto, Miura-kun akan turun gunung. Miura-kun tak pernah pensiun. Dia samurai terkuat di negeri kami. Masalah kecil ini tak perlu melibatkannya. Tak apa. Asal Miura-kun bersedia turun tangan, medali emas pasti milik kita. Dialah petarung nomor 1 sejati. Sonny Raja Muay Thai yang pernah jaya. Semua dikalahkannya sampai tewas. Sayangnya, Zan Puyun terlalu banyak membunuh. Terlalu banyak musuh. Meski kami tak takut siapapun, tapi harus selalu waspada. Selama ini kami sembunyikan info Miura-jun, agar dia muncul di saat genting. Lao Kui juga bukan orang sembarangan. Membiarkannya selalu berbahaya. Kenapa Tuan Matsumoto tidak singkirkan dia? Jangan khawatir. Dia dan Shangguan Hong itu sama. Mereka akan jual apa saja demi untung. Orang seperti ini harus diperlakukan seperti anjing, asal diberi tulang cukup. Mereka akan datang sambil menggibas ekor. Hahaha. Miura-kun sedang persiapkan Olimpiade. Kami butuh kaki tangan yang layak. Maksud Tuan Matsumoto, jadikan Lao Kui partner latihan Miura-kun. Jadi, kemampuan Miura-kun pasti akan meningkat. Juara tetap milikku. Hahaha. Keluarlah. Tuan Matsumoto. Tuan Matsumoto. Dia bukan dari tim bela diri Jiangnan. Izinkan saya perkenalkan Nona Mingbu. Nona Maiko. Senang bertemu denganmu. Kau orang Dongren. Benar, Nona Mingbu generasi muda. Ksatria terkuat Kekaisaran Toshinin, pahlawan Kekaisaran Donin kita. Terima kasih pujiannya, Tuan Matsumoto. Ini kewajiban Mingbu. Hal ini harusnya bisa dilakukan, ya? Mengerti. Hal ini, waktu itu, Raja Dunia bawah pemimpin Xia dihancurkan. Kali ini pertunjukan seru akan dimulai. Hahaha. Semoga Tuhan memberkati Dongren. Nona Mingbu sudah menyamar 5 tahun di Xia. Terima kasih atas kerja kerasnya. Serahkan ini pada Nona Mingbu untuk dinikmati.
Kak Senior, apa yang kamu lakukan di sini? Adik, sedang apa kau di sini? Aku kesini mau beli sesuatu. Adik Junior, bicaralah terus terang. Mengaku apa? Apa yang kau bicarakan? Mau terus berpura-pura? Nona Mingdiu. Kau sudah tahu semuanya. Ini cuma soal apakah aku manusia atau hantu yang tak terlihat jelas. Kalau sudah tahu, tak bisa ku biarkan kau tinggal. Hari ini ku akan bersihkan rumah ini. Satu, hei, dua, hei, tiga, hei, empat, hei, lima, hei, satu, hei, dua, hei, tiga, hei. Kakakling. APA kau gegap? Gugup. Aku khawatir saat menang emas nanti, posisinya kurang keren. Jangan remehkan lawan. Peserta Olimpiade bukan pengecut. Harus tanda tangani surat hidup mati dulu. Baguslah. Balas dendam saudaraku Duan Kun. Bana. Bana. Inilah pesta olahraga bela diri Olimpiade yang dinanti-nantikan. Hari ini ada peserta dari 30 negara. Ahli bela diri dari berbagai daerah akan bertanding, yaitu Beautiful Country, Dan. Country. serta ninja favorit kita, Dongren Country. Tim berikutnya yang akan saya perkenalkan. Mereka sangat spesial. Mereka dari timur. Giliran kita, nanti harus semangat, tampil dengan gaya paling keren. Tim dengan peringkat terburuk di tim. Sambut tim bela diri Jiangnan dari negeri Great Xia. Apa maksudmu ini? Maksudmu apa? Perkenalkan. Kenapa bilang yang terburuk? Saya minta kamu, Cedra minta maaf. Saudara, Jangan and Mosai dulu. Bukankah ini fakta yang sebenarnya? Bukankah tim Jiangnan kalian yang terburuk di Daxia? Tenang, jangan terpancing. Semua tenang. Dia sedang mengacau pikiran kita. Jangan tertipu olehnya. Hari ini kita akan buktikan kekuatan kita. Hadirin sekalian, pertandingan pertama resmi dimulai. Tim peserta adalah Otto melawan Great Xia. Kenapa bisa begini? Bukannya kita seharusnya nomor 6? Pasti ulah Matsumoto lagi. Dengan begini, senior rencana kita jadi kekal. Semua tenang. Akhirnya, kekuatanlah yang bicara di arena. Matsumoto Kuma main tipu-tipu. Kita hadapi saja pertandingan hari ini. Biar aku duluan. Pertama tampil dari negeri Outre. Julukannya Jaguar. George Billy. Perinka Akir, Babi Gretchia. Siapa yang mau maju duluan? Biar aku hadapi SI Korak Makangani. Tunggu dulu, kamu bukan tandingannya. Kamu kenal orang ini? Dia dijuluki Jaguar. Meski tak terkenal di dunia bela diri umum, tapi terkenal di pasar tinju gelap. Yang pernah melawannya tewas atau cacat, menang 100%. Kekuatannya tak bisa diremehkan. Matsumoto brengsek ini. Pantasan dia ubah jadwal kita. Rupanya dia mau gunakan tangan si binatang untuk menghabisi kita. Biar aku yang hadapi dia. Tan. Ini pertarungan pertama kita. Lebih baik aku duluan. Permisi, tim perwakilan Daxia. Sudah didiskusikan? Jika tak ada yang maju lagi,
Berdasarkan aturan pertandingan, maka kalian mengundurkan diri. Pelatih tim Wushu Jiangnan delegasi Daxia, Lin Xin akan bertanding. Dia hanya anak kecil. Tamatlah riwayatnya di tangan Jaguar. Dia seperti anak kecil di hadapan Jaguar. Apa kamu akan lari cari ibu saat kalah? Saya bertaruh 10 juta Jaguar menang. Cuma 10 juta untuk rezeki nomplok, aku bertaruh 50 juta. Ya. Saya tambah 50 juta lagi. 50 juta terlalu kecil. Aku bertaruh 100 juta. Halo Nyonya. Panggil saya Tom. Bolehkah? Saya mengajak Anda minum kopi malam ini. Nyonya, Anda wanita tercantik yang pernah saya lihat. Nama saya Jerry. Mari makan malam romantis bersama. Ini kartu nama saya. Maaf, saya tidak tertarik. Pacaran dengan 2 calon pengemis? Apa maksudmu? Aku bertaruh 100 juta kerajaan Xiamenong. Jika ada hal yang tak bisa kau pikirkan, bisa kau beritahu aku? Tak perlu buang uang sebanyak itu. Begitu ya? Berani kalian bertaruh melawanku? Kalau tak berani, jauh saja dariku. Aku tak suka pengemis. Aku tak suka ajaran Confucius. Ini seperti kebetulan. Aku suka wanita cantik. Tapi aroma uang lebih kusukai. Seperti uang yang didapat dengan mudah ini. Demi keadilan, kita setorkan dana ke platform akun ini. Siapa yang akan menang, uang otomatis masuk ke akun pemenang. Aku tak tahu pendapat Nona. Hahaha, bagus sekali. Bertahun-tahun aku berbisnis. Ini saat termudah menghasilkan uang. Lin itu. Permisi, Aku tak ingat namamu. akan kutanya langsung. Apa pendapatmu tentang permainan ini? Setelah ini pasti akan kuingat. Hahaha. Tampaknya kontestan ini lucu. Kalau begitu, kumulai permainan ini resmi dibuka. Orang dari dinasti Xia ini tak akan tahan 3 langkah. Kau meremehkan orang lemah dari Xia. Dia tak bisa lolos 1 ronde Jaguar lalu kok. Bagaimana menurutmu, Nona cantik? Indahnya? Iya. Haha, menang. Kami menang. Pelatih kepala menang. Pelatih kepala hebat sekali. Guru Utama sangat perkasa. Sepertinya setelah pelatihan selama ini, kemampuanku meningkat drastis. Darah Hades mengalir di tubuhnya. Cukup bagus. Cuma butuh 1 gerakan. Sekarang kau ingat namaku? Kemamkin. Permainan ini dimenangkan Tuan Lin Xin dari Daxia Kuo. Tak kusangka Great Xia sehebat ini. Tampaknya seni bela diri dunia berasal dari Great Xia. Ucapan ini memang benar. Tuan Matsumoto Tenangla. Wajar jika Jaguar tak bisa mengalahkannya. Pertunjukan kita baru saja dimulai. Biarkan mereka senang sebentar. Nanti kulihat bagaimana mereka menangis. Bagaimana dengan yang kusuruh? Jangan khawatir, semuanya siap. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Miura? Kenapa aku belum melihatnya? Miura adalah samurai terbaik Kekaisaran Toshinin. Mana mungkin dia muncul sembarangan? Tentu dia muncul saat waktu tepat. Kau bersiaplah. Pertandingan berikutnya. Kau yang duluan, ingat. Jangan mempermalukan Kekaisaran. Tenang, walau aku tak bisa kalahkan Miura. Tapi semut-semut ini mudah kuhadapi. Permainan ini, Delegasi Great Xia Menon. Menang. Kakak senior, guru kepala. permainan ini, Delegasi Great Xia Menon.
permainan ini. Delegasi Great Xia Menong. Hadirin sekalian, permainan ini. Delegasi Great Xia Menong. Permainan ini. Delegasi Great Xia Menong. Hahaha, luar biasa. Tak sangka. Tim bela diri Jiangnan kita ternyata masuk 4 besar. Rekor ini sulit dipercaya. Ya ampun, sekarang siapa yang berani bilang kita paling akhir? Aku akhirnya bisa merasa bangga. Berdasarkan peraturan, babak semifinal berikutnya, asalkan bisa memenangkan kejuaraan. Atau dapat peringkat 2 dan 3 sekaligus, kita bisa raih emas di kompetisi tim. Aku pasti tak bisa andalkan kejuaraan. Tapi jangan khawatir, Tim Ling. Kamu beri aku kesempatan maju. Akan kumanfaatkan dengan baik. Tunggu pertandingannya. Aku akan habiskan tenaga lawan. Beri waktu untuk guru kepala. Walau tak bisa kalahkan Miko Nishi, tapi bisa saja kucabut 2 helai rambutnya. Tak disangka, kekuatan Yoshiko Nishida di luar dugaan. Peserta lain juga sangat kuat. Jadi sepertinya, dia dapat 2 tempat di semifinal. Tapi tak perlu khawatir. Walau Yoshiko Nishida hebat, masih tak sehebat diri. Kejuaraan kali ini pasti jadi milikku. Sudah kuduga tak akan mudah. Matsumoto Takuma punya Yoshiko Nishida. Pasti masih menyimpan trik. Maksudmu? Matsumoto pasti tahu kekuatan saya. Dia pasti juga tahu Yoshiko Nishida bukan lawan saya. Dia terlihat akan menang. Saya rasa dia masih punya trik lain. Dalam pertandingan ini, Kerjaan Dongren Menong. Hahaha. Dengar katamu, memang mungkin. Kompetisi kali ini pakai sistem baru, basis team, asisten pribadi. Tim bisa main di setiap babak. Pilih pemain sendiri untuk ikut. Masuk sebesar. Walau ada Yoshiko Nishida dan Ninja Timur lain, tapi di final pilih pemain lain untuk ikut. Kurasa kau benar. Jadi saya tebak dia masih punya kartu as. Akan digunakan di detik terakhir. Saya tak bisa tangani ini semua. Pertandingan selanjutnya, menang atau kalah, kita sudah dapat prestasi yang bisa dibuktikan ke semua. Ingat baik-baik nanti. Peringkat ITU penting, tapi selamatkan dirimu dulu. Saat saya masuk gedung bela diri pertama kali, Matsumoto bawa orang hancurkan tempat. Saat kau hampir mati diri, waktu itu bicaramu beda. Semua di tim bela diri Jiangnan bisa mati. Tapi kau tidak boleh. Karena kau putra Hades. Jadi saya tak boleh gagal Ray Emas Olympiad. Hadirin sekalian, setelah persaingan ketat perwakilan negara, 4 kursi final telah terpilih. Kerajaan Daxia dan Ninja Timur dapat 2 kursi. Artinya, juara hari ini dan tim terkuat akan diperebutkan Daxia dan Donin. Mari beri tepuk tangan meriah. Sepertinya kalian berdua kurang beruntung. Seperti kata kalian tadi, ini cara tercepat saya dapat uang. Barusan hanya kebetulan. Berani lanjut? Karena kau tertarik, aku pasti menemani sampai akhir. Tapi aku ingin tahu taruhanmu padaku. Aku bertaruh siapa juara akhir. Kupertaruhkan seluruh harta, termasuk saham perusahaan atas nama, properti dan semua aset. Aku juga. Kutaruhkan seluruh kekayaanku. Beranikah Nona menerimanya? Minarik, kalian berdua antusias. Sebagai orang Daxia, takkan kurecahkan keseruan. Berapa taruhanmu, berapapun jumlahnya. Akan kuterima semuanya. Siapkan pulpen dan kertas untuk perjanjian. Hadirin sekalian, momen paling seru akan datang. Kuumumkan semifinal pertama. Wakil Dasha Tuan Lin Xian versus Nona Nishida Yoshiko dari delegasi Ninja Timur. Apa rencana Matsumoto brengsek ini? Bagaimana dengan semifinal pertama? Ada Nishida, Yoshiko lawan bos kita. Para wanita keluarga Nishida tak tahu apa-apa. Aku juga tak paham. Walau ilmu bela diri Nishida Miko kalah dari Zhong Jiao, tapi lebih baik dari kakak. Seharusnya Yoshiko Nishida lawan kakak. Dia atau begini. Apa dia sengaja korbankan juara untuk posisi ketiga? Tak sesederhana itu. Ini di luar perhitungan Matsumoto. Prajurit menyerang, jenderal bertahan. Air datang menutupi. Tunggu saja nanti. Nanti lebih waspada. Sudah kuduga ada yang tak beres. Sebentar lagi kau lawan Yoshiko Nishida. Selesaikan dengan cepat. Hindari mimpi panjang. Tenang, aku paham. Kompetisi dimulai.
Wanita ini curang. Dia hanya bisa kabur terus. Apa permainan ini masih berlangsung? Sesuai aturan kompetisi, gagal menyerang dalam 8 detik dianggap pelanggaran. Sudah 20 detik. Nona Yoshiko Nishida. Jika bermain defensif lagi, berdasarkan aturan kompetisi, saya akan diskualifikasi Anda. Kita mulai. Baik. Lanjutkan, tak bisa sembunyi lagi. Tenang seperti anjing terleda. Biarkan dia terjebak badai. Aku santai dan tak terganggu. Aku mengaku kalah. Berhenti. Permainan selesai. Sesuai peraturan kompetisi, jika terus melanjutkan, hak kompetisi Anda juga akan dicabut. Abu Kabuta, apa ini? Curang begitu saja. Apa kau memihak Ninja Timur di depan semua? Diam. Delegasi Shinobu. Nona Yoshiko Nishida. Penggunaan cara ilegal dalam kompetisi. Berdasarkan aturan, dia didiskualifikasi dan dikenai denda 3.000 yuan. Saya nyatakan, dalam permainan ini, TN Linsin dari delegasi besar menang. Sayang, si imut ini sudah menyerah duluan. Untuk apa mencabut hak ikutnya dan denda 3.000 dolar? Ini bukan pasar sayur. Protes. Diam. Saya hanya ikuti aturan permainan. Jika ada keberatan, bisa ajukan ke panitia setelah kompetisi. Tapi siapa yang mengacau sekarang? Tim perwakilan yang terlibat akan langsung didiskualifikasi. Keterlaluankah? Diam. Anda wasitnya. Saya setuju dengan keputusan. Saya menang kali ini. Pat, Anda baik-baik saja? Bubuk yang ditaburkan gadis dongeng tadi pasti beracun. Ayo ke panitia untuk pemeriksaan. Tak perlu, masih belum sadar? Matsumoto sudah menyusup ke semua sudut permainan. Diperiksa pun percuma. Hahaha. TN Lin memang luar biasa. Dia tahu semuanya. Matsumoto ini tempat kami. Kalian tak diterima di sini. Segera pergi dari sini. Jangan buru-buru. Saya hanya ingin memberitahu. TN Lin, kalian benar. Sudah bertahun-tahun kami rencanakan. Ketua juri, tim juri, panitia. Semua orang saya. Mau lawan saya pakai apa? Bangsa, tidakkah kau takut aku akan membongkar kelakuan musuhmu? Sekarang kau bisa melapor ke Dewan Juri. Tapi apa kau punya bukti? Lagi-lagi. Menurutmu mereka akan dengar kamu atau aku? Terima kasih untuk peringatannya. Tapi aku harus memperingatkanmu. Ilmu bela diri akhirnya bergantung pada kekuatan. Aku salut dengan optimismemu. Bahahaha. Kampret. Lama-lama kubur hidup-hidup di lubang sampai mati. Semua tenang. Dia sengaja mengacaukan pikiran kita. Jangan sampai tertipu. Seperti yang kukatakan, Matsumoto tak peduli trik apa yang dipakai. Pada akhirnya, bela diri tetap mengandalkan kekuatan. Pertandingan berikutnya ada di tangan. Kurasa pasti ada lebih banyak trik dari Matsumoto. Kau harus lebih hati-hati. Tenang, aku sudah amati tadi. Walau orang dan Shinoku, ITU, lumayan hebat. Tapi aku 50% yakin bisa kalahkan dia. Aku khawatir lawanmu orang lain. Siapa? Masa iya Yoshiko Nishida main 2 game berturut-turut? Walau peraturan kompetisi ini longgar. Tapi tak boleh orang sama di semifinal dan final. Dan tentang Nishida ini, bukankah dia sudah didiskualifikasi? Kalau memang Yoshiko Nishida, maka mudah di atas. Tadi tiba-tiba teringat seseorang. Siapa? Samurai pertama Toshi. Bergelar dewa perang tak terkalahkan. Miura. Jika itu benar-benar monster itu, Kita dalam masalah besar. APA Siri Kazmiura. Kenapa aku tak pernah dengar namanya? Kau sedalam attack perkiliaran di dunia persilatan. Informasi tentang ini sangat sedikit. Wajar tak kenal namanya. dia diakui sebagai samurai terbaik di kerajaan Ninja Timur. Gelarnya bukan diberikan sembarangan, diperoleh lewat pertempuran besar Perang Dunia Pertama. Sejak Miura pensiun secara misterius, juara kedua Shinoku Timur. Ini jadi penghargaan tertinggi di dunia persilatan. Bagus, karena mereka sadar. Orang sekelas Miura
Sulit menemukan penerus sehebat dia. Legenda menyebutkan kulitnya tembaga dan tulang besi. Kekuatan internalnya juga luar biasa. Kecepatan, kelincahan, dan kekuatan sempurna. Makhluk yang tak terkalahkan. Semua, waspada. Dia datang. Lindungi diri kalian baik-baik. Wasit, langsung tebak siapa ini, jangan buang waktu. Umumkan sekarang. Hadirin sekalian, sebagian pertandingan dimulai. Aku harus peringatkan kalian. Bagi yang mentalnya lemah atau penakut, segera tutup mata kalian, karena ini akan segera datang. Inilah orang paling menyeramkan sedunia. Monster paling mengerikan. Mari kita sambut Samurai terbaik Higashinoku. tak terkalahkan di dunia, Miura. Ini buruk. Hubungi panitia wasit. Kami menyerah dalam... Menyerah? Kenapa? Saya tak sempat jelaskan detail sekarang. Singkatnya, kakak senior tak bisa ikut pertandingan. Saudari Ling, tolong beritahu tim wasit. Tunggu sebentar. Ketua, saya siap patuhi semua perintahmu. Tapi beri saya alasan yang kuat. Alasannya sangat sederhana. Orang ini punya tenaga dalam yang kuat. Sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Kalian tak mungkin menang melawannya. Ketua, alasan ini tidak masuk akal, kan? Jengkarkan saya. Ini bukan saatnya menunjukkan kesetiaan. Tidak, dengar dulu berkatakan saya. Ketua, saya mau bertanya. Dalam situasi seperti ini, jika ini adalah Anda, apa Anda akan mundur? Saya anggota tim bela diri Jiangnan, juga pendekar bela diri Daxia. Kami mewakili lebih dari diri sendiri. Ini menyangkut kehormatan bela diri Daxia. Pertandingan boleh kalah. Nyawa pun bisa hilang. Tapi martabat wushu dasha takbol ternoda. TAPI. Jangan bujuk dia. Saya tahu niatmu baik. Tapi di saat seperti ini, saya hormati pilihan kakak, sebagai pendekar Daxia. Tugas utama kita bukan menang pertandingan, tapi jaga martabat bela diri Daxia. Saudari Ling, saudara sekalian. Kakak seniorku. Selangkah lebih. Kakak sepertinya sekarat. Aku ingat mantan pelatih kita. Pengkhianat itu pernah bicara begitu. Sejak memilih jadi pendekar Grades, nyawamu jadi nomor 2. Pertahankan martabat wushu Gradesia. Inilah tugas pendekar Gradesia. Pengkhianat itu menjijikan. Tapi aku setuju dengannya. Sebagai pendekar Gradesia, boleh kalah, boleh mati. Tapi semua tak boleh hilang. Menyakiti. Kau tak pantas lawan aku. 100 tahun lalu, leluhurmu juga bicara seperti itu. Leluhur kami beri jawaban terbaik. Warga Daxia, aku akan gunakan cara kejam. Biarkan kau mati di atas ring. Ayo. Cepat sembunyi. Kakak. Miura benar-benar samurai terbaik Shinobi Timur. Energi internalnya sangat kuat. Bahkan dinosaurus pun akan tercabik-cabik. Wahahaha. Nona, maaf, aku juga tak duga Miura muncul tiba-tiba. Sepertinya taruhan ini akan... Benarkah? Ada pepatah di Daxia, jangan senang dulu. Hahaha. Aku juga tahu pepatah lain dari Daxia kalian. Sudah jatuh tertimpa tangga. Siapa yang keras kepala, kau akan tahu nanti. Ku bilang kau tak pantas melawanku. Berlutut dan mohon padaku sekarang. Aku takkan Membuat kakek berlutut. Kau tak kakak kuat. Kakak. Inikasani bela diri kerjaan dasha kalian?
Menurutku, ini hanya menggelitik. Ayo, teruskan. Seni bela diri Daxia sampah. Seni bela diri Dongren terbaik di dunia. Kalian orang Daxia hanya pantas menjilat kaki kami. Berhentilah bertahan. Berlutut dan mohon ampun, lalu bergabunglah denganku di Kekaisaran Donshin. Kau tak hanya tak perlu mati, kau juga bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan. Semangat bela diri Daxia. Jangan pernah menyerah. Oh. Kakak. Anak kecil, kau keparat. Kuberikan kau kesempatan terakhir. Berlutut dan mohon padaku. Aku takkan membunuh. Semangat bela diri Daxia. Jangan pernah menyerah. Keras kepala dan bebal. Kalau begitu, nikmatilah. Orang Daxia yang hina, Miura, hentikan omong kosong dan bunuh dia cepat. Serangan mendadak padaku. Tidak semudah itu untuk mati. Berlutet. Aku tidak akan membunuhmu. Semangat bela diri Sia Agung. Jangan pernah menyerah. Berlutet. Aku tidak akan membunuhmu. Semangat bela diri Sia Agung. Jangan pernah menyerah. Kedua kakinya patah. Dia berpegang pada kemauannya. Anak anjing, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Moira. Berhenti mengoceh dan bunuh dia. Permainan selesai. Permainan selesai. Kakak. Permainan selesai, kakak. Miura, tenanglah. Jangan main-main. Sekarang permainannya selesai. Sesuai aturan, jika kau berani menyentuhku lagi, langsung didiskualifikasi. Semangat bela diri Sia Agung. Jangan pernah menyerah. Orang-orang dari Great Sia. Kita harus membunuh mereka semua. Moira Kuhn. Ten Angler. Aku bilang aku akan membunuhnya. Benar. Jangan khawatir. Final berikutnya. Saat itulah kau mulai beraksi. Miura-kun, final bukan hanya menang. Inilah intinya, agar anak itu tidak keluar ring hidup-hidup. Kita tidak hanya ingin juara. Menghancurkan semangat juang mereka. Jangan khawatir, aku takkan rendah hati di laga berikut. Aku pasti akan mengalahkan orang Daxia itu. Mencabik-cabiknya di depan semua orang. Aku segel titik akupuntur kakak tertua. Tidak ada bahaya langsung bagi nyawanya. Hanya saja, mungkin harus di kursi roda mulai sekarang. Tulang dan meridian kakak senior patah. Dia bertahan dengan kemauan keras. Kalian harus ingat hari ini. Ingat semangat kakak. Wushudasha kita. Jangan pernah menyerah. Wushudasha, jangan pernah menyerah. Hei, sedang apa kau di sini? Jadi, jangan panik. Tuan Matsumoto, biarkan aku bicara padamu. Jika ada yang ingin kau katakan, cepatlah. Mari mulai dengan fakta tak terbantahkan. Final nanti. Kau tidak punya kesempatan. Omong kosong. Biarkan dia menyelesaikan kalimatnya. Tuan Matsumoto berkata, dia hargai tim Jiangnan kalian. Dia ingin berteman denganmu. Asalkan kalian setuju menyerah. Tuan Matsumoto jamin, kalian akan kaya raya. Coingin Kami jadi Pankiana. Percaya atau tidak, akan kubiarkan kau mati di sini. Qi Tianmei. Tackling. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Jika kamu mau melakukannya, silakan saja.
Aku di sini. Apa yang bisa kamu lakukan? Semuanya tenang. Dengarkan Ninja Timur. Di mataku, kalian menjijikkan. Kembali dan beritahu Matsumoto. Kuajari cara jadi manusia diri. Pergiling. Denga, pergi dari sini sekarang. Tunggu sebentar. Captain Ling. Ada APA? Aku pemimpin tim bela diri Jiangnan. Kembali dan beritahu Matsumoto. Aku ada urusan dengannya. Biarkan dia datang. Saya akan sampaikan pada Matsumoto. Jangan, Kapten Lee. Apa yang mau dibicarakan dengan anak anjing ini? Kau tidak mau jadi pengkhianat, kan? Diam kau. Dengar, nanti kuatur sesuatu untukmu. Orang Dasya, berlutut sekarang. Aku takkan Anjing Dongren, berlutut atau tidak. Jangan harap keluar dari ring ini hidup-hidup. Pergi ke neraka. Tak kusangka anjing Dongnin ini punya kemampuan. Ketua, hati-hati. Ketua tim, menurut situasi saat ini, sepertinya buruk bagi guru kepala. Anjing Dongren ini unggul di mana-mana. Keunggulannya semakin jelas. Jika begini terus, ketua pasti dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Tetap tenang. Nona Lin. Deng akan Yoshiko Nishida. Kau mau bicara padaku? Nona Lin ingin bicara padaku. Seharusnya kau yang minggir duluan. Haha. Kakak seperguruan kedua, kenapa Kapten Ling bicara pada anak anjing itu? Mereka takkan biarkan kita mendengar. Oh, jangan khawatir. Aku tak percaya Kapten Ling membelot. Bukan berarti kau tak bisa pertimbangkan. Kalaupun aku tak memikirkan diriku, aku harus memikirkan para pemain. Hahaha. Nona Lin berpengetahuan luas. Aku kagum pada Song Bei. Bahwa semua anggota timmu menyerah pada kerajaan ninja. Aku Yanyi. Tunggu, kita bicarakan itu sebelum ITU. Aku ingin memastikan satu hal. Apa yang membuatmu yakin akan menang? Hahaha. Nona Lin, jangan terlalu khawatir. Aku baru saja bilang. Ketua, wakil wasit, dan panitia di sini. Semua orangku. Moirakun Samurai Pertama Pedang Shinoku. Kau. Lawan aku dengan apa? Ini hanya menunjukkan, kau punya peluang menang lebih besar. Tapi yang kupertaruhkan, reputasi seumur hidupku dan tim. Aku tak bisa gegabah karena itu. Tuan Matsumoto, kau harus beriku satu alasan yang meyakinkanku. Begitulah. Karena sudah kubilang, aku tak perlu sembunyi dari Nona Lin lagi. Bubuk yang tumpah Yoshiko Nishida tadi? Apa itu? Apa itu? Ingat bagaimana Hades gagal? Tolong sampaikan juga pada Tuan Matsumoto. Pluto sangat kuat, racun biasa tidak mempan padanya. Jadi, saya menyewa mantan instrukturmu, yaitu Lao Kui saat ini. Racun kronis khusus untuk melemahkan kekuatan Hades. Racun ini tidak menyerang langsung, tetapi akan menguras energi fisik. Mirakun Sekara perlahan. Dan bubuk yang ditaburkan Nishi Tianmiko tadi. Ramuan yang sama yang meracuni Hades. Sesuai perhitungan waktu, efek obatnya juga akan bekerja perlahan. APA yang kau lakukan padaku. Hahaha, sebenarnya tidak perlu melakukan apapun. Aku juga bisa membunuh, tapi sekarang lebih mudah membunuhmu. Bobby Dasya, Matty Cow. Guru kepala, hati-hati. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada pelatih kami? Mander, Pemimpin, guru kepala, dia... apa dia tidak mendengarku? Mander.
Maksudmu tahun itu, kau memerintahkan pengkhianat untuk meracuni Hades. Kamu yang memerintahkan pengkhianat meracuni Hades. Tidak hanya itu. Ingat Pangeran Muay Thai dulu? Kekuatannya tidak kalah dari Miurakun. Dalam pertandingan selanjutnya, Miurakun dengan mudah dikalahkan. Bunuh. Ini juga kami yang atur. Apa yang kau katakan masuk akal, tapi sulit untuk benar-benar mengendalikan. Nona Ling, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dai bela kangku. Tim besar dibentuk keluarga Kerajaan Toshin. Tim ini telah menyusup ke dunia. Tujuannya agar aku mentolerir seni bela diri, mendominasi dunia. Mendengar itu, aku sepertinya mengerti sesuatu. Jadi, apa Nona Ling berjanji padamu? Bisa kau pahami seperti itu. Tapi sebelum itu, aku harus meminta pendapat seseorang dulu. Siapa? Barang sudah didapatkan. Siap menembak. Tak kesangka kau kakap tangguh. Belum tumbang selama ini. Biar ku coba jurus andalanku. Kau, bagaimana bisa kau baik-baik saja? Kau pikir kungfu kucingmu itu bisa mengalahkanku? Miura, waktumu untuk mati telah tiba. Miura, itu tidak mungkin. Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan? Berhenti berteriak, Matsumoto. Kamu kalah. Mustahil. Benar-benar mustahil. Apa yang kau lakukan? Matsumoto, kau terlalu memikirkannya. Orang Daxia selalu bertindak jujur. Tidak seperti kau yang curang. Kebenarannya adalah samurai pertama Don Shinobu. Bukan APA Depan Guru Kami. Kau, Seka Jenderal menang. Pendidikan jenderal itu hebat. Instruktur kepala hanya menggoda anjing kecil. Hahaha, anjing kecil. Anjing kecil tahu betapa hebatnya kali ini, kan? Aku mengaku kalah, aku tidak ingin mati. Jika ini hanya permainan, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Tapi aku rasa kau harus ingat, pangeran juara tinju yang kau bunuh, putranya adalah saudaraku. Matsumoto dalang dari semua ini. Pergi dan jelaskan pada saudaraku. Saudaraku, kau bisa tenang. Pergi dengan tenang. Selamat untuk kalian berdua. Mulai hari ini, aku resmi jadi pengemis. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, wasit, aku ingin melapor. Aku melaporkannya karena curang. Tuan Matsumoto, aku juga tak berdaya, tapi itulah kenyataannya. Kau melaporkannya karena curang. Kau harus memberikan bukti. Selama audisi, ada pria bernama Lau Kui. Dia sama sekali bukan tandingan Lau Ku. Lau Kui jadi lawan tanding pasukan Miura. Miura mengalahkan Lau Kui. Ini menunjukkan bahwa dia bukan tandingan Moiraku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Cara hina apa yang kau gunakan? Matsumoto, apa kau pikir Miura babi bodoh? Apa kau benar-benar bisa kalahkan aku? Ayah. Plutôt. Bagus NAK. Nanti ayah kasihmu paha ayam. Terima kasih, ayah. Lau Kui, sekarang giliranmu tampil. Baik.
Matsumoto, masih un gars cul? Laoku, maksudmu APA? Matsumoto tak menyangka. Untuk hari ini, aku telah bersembunyi lebih dari 10 tahun. Kalian brengsek kecil telah membenciku selama bertahun-tahun. Hari ini akhirnya saatnya mengungkap kebenaran. Ini, apa yang terjadi? Bertahun-tahun lalu, aku Pluto sadar ada yang salah dengan anak-anak ini. Jadi kami menyelidiki diam-diam. Tak disangka. Mereka sangat pandai menyimpan rahasia. Setelah lama menyelidiki, tak ada petunjuk. Saat Pluto berlatih, energinya salah digunakan. Menerima dampak tenaga dalamnya sendiri, menyebabkan luka permanen tak tersembuhkan. Jadi kami berdua manfaatkan kesempatan ini. Kita mainkan sandiwara. Aku mengkhianati, menipu semua orang. Selama ini aku cari momentum tepat. Akhirnya kupilih keluarga Shangguan. Karena orang negeri ninja timur ini sangat terpercaya. Seperti dugaan, aku hubungi Matsumoto lewat keluarga Shangguan. Dapat kepercayaannya. Matsumoto minta aku jadi lawan latihan Miura. Aku pura-pura tak bisa kalahkan dia. Kemampuan Sanpu yang sedikit itu. Tak perlu, c'est ton gars Nagaku. Untuk kalahkan dia, alasan aku tunjukkan kelemahan, agar mereka lengah. Ada jenis kemenangan. Ilusi tak terkalahkan. Begitu ego seseorang membesar, mereka akan lengah. Salah penilaian, hingga ketahuan belangnya. Tapi rencanaku butuh kerjasama. Terima kasih untuk keponakanku yang paham. Dia bagian terpenting rencanaku. Terima kasih pujiannya, Paman. Saat pemilihan dulu, kuduga Paman tak benar-benar mau memberontak. Beberapa kejadian kemudian membuktikan tebakan. Kalau sudah beraksi, ya harus total. Untungnya, Matsumoto, si rubah tua ini akhirnya ketahuan aslinya. Matsumoto. Mengapa tak mengaku semua kejahatanmu? Ada buktinya? Mau bukti ya, saudara kedua? Baik, Matsumoto. Apa yang kau katakan ke tim Ling tadi? Sudah kurekam semuanya. Sekarang, akan kuperdengarkan rencanamu pada semua. Tim ini terus menyusup ke seluruh dunia. Tujuannya agar ilmu bela diri Dong Renku kuasai dunia. Dasar anjing nak, tak kusangka kau bisa lakukan hal keji. Kau masih manusia? Tak tahu malu dan hina. Kau lebih rendah dari babi dan anjing. Matsumoto, apa lagi mau kau katakan? Berhenti melawan sia-sia. Katakan yang sebenarnya. Mengaku dan tunduk satu-satunya jalan. Tidak. Ini tidak benar. Ini akibat kegagalanku. Aku tebus dosa dengan nyawaku. Tak semudah itu kau mati. Kau dan organisasi di belakangmu, serta keluarga kerajaan Bedomo. Tunggulah hukumannya dunia. Ayo, tangkap dia. Ayah, tadi berkat ayah. Kalau tidak, dia sudah kabur. Petunjuknya terputus. Bukan aku yang tadi. Aku tak secepat itu. Lalu siapa yang bergerak tadi? Hanya sehelai kelopak. Kuatnya seperti peluru. Kemampuan ini luar biasa. Benarkah ada master di sini? Jangan repot mencari. Great Sia tempat lahirnya ilmu bela diri. Banyak pendekar tersembunyi. Ahli bagai awan bertebaran. Jika mereka tak ingin menampakkan diri, tak ada yang bisa temukan. Sudah. Bukan saatnya bahas itu. Anak-anak, saatnya bersorak. Rayakan kemenangan kalian.